Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di hadis-hadis yang berkaitan dengan doa atau adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sempat membahas terkait dengan adab berdoa, yaitu memilih waktu-waktu yang mustajab. Jadi ketika kita berdoa, dianjurkan untuk berdoa di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang mustajab. Sudah kami paparkan di setidaknya 3 pertemuan yang lalu berkaitan dengan waktu-waktu yang maqbulah atau waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan adab atau etika berdoa, yang sesuai dengan buletin itu kami kasih judul adab berdoa. Salah satunya adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Hadisnya kami bacakan Bapak Ibu rahimakumullah. Monggo disimak bareng-bareng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi an yarfa'a ilaihi yadayhi fayarudduhuma sifran." Sesungguhnya Allah memiliki sifat maha pemalu, maha mulia. Maksudnya apa? Dia akan teramat merasa malu bila seorang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya lalu dikembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan hampa, tangan kosong. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah malu kalau ada orang yang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, kemudian dia pulang dengan tangan hampa, pulang dengan tangan kosong. Orang mengemis kepada Allah, mengangkat tangannya, menengadahkan tangan, itu tidak, orang tersebut tidak akan pulang kecuali doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda mungkin dengan kita. Kalau ada orang menengadahkan tangan meminta sesuatu, mungkin tidak dikasih. Tetapi ketika kita
menengadahkan tangan meminta sesuatu kepada Allah, maka tangan kita pasti dikasih. Maksudnya dikabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan salah satu adab, salah satu etika di dalam berdoa, yaitu mengangkat tangan, di mana merupakan salah satu hal yang menyebabkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan mengangkat tangan, setidaknya ada 3 hal yang mungkin bisa kita perluas pembahasannya. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangan ketika berdoa. Artinya Nabi itu tidak hanya menganjurkan, tidak hanya memerintahkan kita untuk mengangkat tangan ketika berdoa, Nabi pun juga mempraktekkan. Nabi pun juga melakukan, dalam arti mengangkat tangan ketika beliau berdoa. Salah satu, banyak sebetulnya Bapak Ibu ya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu ketika berdoa mengangkat tangan, tidak hanya meminta, tidak hanya menganjurkan sahabat-sahabatnya, tapi Nabi pun juga mengangkat tangan ketika berdoa. Salah satu riwayat yang kami cantumkan di situ, di mana Nabi itu berdoa dengan mengangkat tangan, ada salah seorang sahabat, diceritakan bahwa ada salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabatnya adalah Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka. Berdoalah kepada Allah agar Allah melaknat mereka." Jadi ada seorang sahabat namanya Tufail bin Amr, dia berdakwah kepada masyarakat atau kepada suatu kabilah, namanya adalah kabilah Daus. Ternyata sahabat ini ketika berdakwah kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, ternyata ditolak, ditentang. Kemudian sahabat ini datang menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah dakwahi kaum Daus, masyarakatnya, tapi ternyata mereka tetap durhaka, tidak mau menerima Islam." Maka sahabat ini kemudian minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar Allah sekalian melaknat mereka," katanya. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Ini juga ternyata salah satu etika berdoa, diantaranya juga adalah menghadap kiblat. Jadi Nabi kemudian menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya seraya Rasulullah berdoa, "Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah, petunjuk kepada kabilah Daus." Bayangkan, sahabat tadi meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa untuk agar penduduk Daus itu dilaknat. Tapi ternyata Rasulullah doanya? Rasulullah tidak memohon laknat kepada Allah, tetapi ternyata Nabi malah memohonkan hidayah kepada penduduk atau kabilah Daus ini. Nabi menghadap kiblat, kemudian Nabi mengangkat tangan, "Ya Allah, Allahumma hdi Dausan, berikanlah hidayah
petunjuk kepada kabilah Daus. Singkat cerita, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah Nabi berdoa demikian, si sahabat ini, Tufail bin Amr tadi, balik lagi ke kaumnya, berdakwah lagi untuk kedua kalinya. Ternyata setelah itu masyarakatnya mau menerima dakwahnya. Singkat cerita, Bapak Ibu, ini apa namanya ya, bagian dari perantara doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, padahal sahabatnya tadi meminta agar dilaknat kaumnya, tapi ternyata Nabi malah memohonkan petunjuk. Alhamdulillah, ternyata setelah itu mereka semuanya beriman, masuk Islam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama bahwa Nabi itu tidak hanya memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengangkat tangan ketika berdoa, tapi Nabi sendiri pun juga ketika beliau berdoa mengangkat tangan, dan dengan itu menjadi wasilah atau perantara doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan mengangkat tangan dalam berdoa, bahwa mengangkat tangan itu adalah wasilah atau perantara doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan di awal, bahwa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu adab etika Nabi ketika berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Ada riwayat yang lain ya Bapak Ibu rahimakumullah, di mana Nabi itu berdoa dengan mengangkat tangan, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak, dan kami cantumkan satu hadis lagi di situ, di buletin itu. Satu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan saat itu Rasulullah sedang menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya. Ada yang menyebut saat itu Nabi sedang khutbah Jumat malah gitu ya, dalam satu riwayat. Jadi Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki, orang Badui, orang Arab Badui, orang desa gitu ya, orang pedesaan, datang. Nabi sedang khutbah. Ternyata orang ini berkata, "Ya Rasulullah," katanya, "harta benda telah habis dan jalan-jalan terputus. Ternak-ternak kami tidak ada minuman untuk diminum, tidak ada air." Jadi Nabi sedang khutbah, ada seorang datang teriak-teriak, "Rasulullah, gimana ini? Jalan-jalan terputus karena kekeringan." Kan biasa Bapak Ibu ya, kalau terlalu cuaca kering itu kan ekstrim, biasanya kan jalan-jalan itu apa? Retak kan gitu ya. Termasuk binatang-binatang ternak mereka itu tidak ada minuman. "Ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan," katanya. Jadi bayangkan, namanya orang tidak tahu Bapak Ibu ya, datang kepada Nabi sedang khutbah, "Ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan." Setelah itu kemudian Rasulullah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Rasulullah berdoa, kata Rasulullah, "Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina." Ya Allah, berikanlah kami hujan,
berikanlah kami hujan, berikanlah kami hujan sampai 3 kali. Ini juga salah satu cara memang ketika berdoa itu, jadi kita diulang-ulang Bapak Ibu ya, diulang-ulang, tidak hanya sekali ya Allah tolong saya, nanti doa lagi ya Allah tolong saya, besok doa lagi ya Allah tolong saya. Jadi dengan doa yang sama diulang-ulang, dan Nabi seperti itu memang. Kata Rasulullah, Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina, ya Allah berikanlah kami hujan, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, tidak lama kemudian hujan pun turun. Ini panjang sebetulnya kisahnya, tapi kami persingkat. Ini nanti dilihat di hadis riwayat Bukhari nomor 957. Jadi tidak lama kemudian setelah Nabi berdoa agar Allah menurunkan hujan, kemudian setelah itu turun hujan. Bayangkanlah itu, semustajab itu Bapak Ibu ya doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena juga salah satunya perantaranya ketika beliau berdoa dengan mengangkat tangan. Itu Nabi itu. Singkat, ini panjang kisahnya Bapak Ibu yang mungkin kami sedikit tambah kisahnya. Setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, kata Ibnu Abbas dan kata sahabat-sahabat yang lain, tidak turun hujan sampai hari Kamis, sampai hari Jumat. Bahkan jadi dari Jumat seminggu itu terus hujan. Gitu ya. Di Jumat berikutnya, ini ceritanya lebih lanjut Bapak Ibu ya. Di Jumat berikutnya Nabi sedang khutbah, ada laki-laki lagi datang, ya Rasulullah, gimana ini kebanjiran ya Rasulullah, katanya. Jadi kebanjiran. Jadi yang awalnya binatang ternaknya tidak ada makanan, karena rumput-rumput tidak tumbuh, minuman tidak ada, sekarang malah kebanjiran gitu. Tolonglah doakan ya Rasulullah agar Allah memberikan hujan yang penuh dengan rahmat, bukan hujan yang mendatangkan banjir, katanya. Setelah itu Rasulullah pun berdoa lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat tangan lagi Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami saja, dan janganlah hujan itu dijadikan hujan yang menyebabkan musibah. Setelah itu kata Ibnu Abbas salah satunya, ternyata setelah itu hujan pun berhenti. Bayangkan ini hadis sahih Bapak Ibu ya, hadis sahih riwayat Bukhari nomor 957. Bayangkan Rasulullah berdoa agar hujan itu reda dan dijadikan hujan itu hujan rahmat, bukan hujan banjir. Ternyata seketika itu hujan pun berhenti. Ini bayangkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semustajab itu Bapak Ibu ya, terkabulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Dan bayangkan, bahkan sebetulnya Bapak Ibu, Nabi itu kadangkala tidak perlu berdoa, bahkan gitu ya, sudah ada keinginan dalam hatinya, itu Allah sudah mengabulkan. Salah satunya ketika Rasulullah itu menginginkan agar kiblat salat yang awalnya menghadap Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi itu menginginkan agar kiblat salat itu dialihkan ke Masjidil Haram. Nabi itu ingin, tapi gak berani menyampaikan secara lisan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menceritakan ini di Quran Bapak Ibu, di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 144. Allah berfirman,
Tidak ada di sini di buletin ini. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kata Allah, sungguh Muhammad, kami melihat kamu mengangkat wajahmu ke arah langit. Jadi Nabi itu gini aja gitu. Gini. Tidak menyampaikan keinginannya, cuma melihat-lihat gini gitu. Tapi hatinya ingin. Tapi Allah tahu. Kata Allah, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Sungguh Muhammad, akan kami pindah arah kiblat salat itu sesuai dengan keinginanmu. Bayangkan loh itu. Yang awalnya salat mengarah Masjidil Aqsa, kemudian Allah pindah ke Masjidil Haram, Mekah, Ka'bah. Itu bayangkan loh itu Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu begitu Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang tidak diminta oleh Rasulullah itu diinginkan oleh Rasulullah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu Muhammad, Allah akan memberikan semuanya kepadamu sampai kamu puas, kata Allah. Bayangkan, Allah memberikan apapun kepada Rasulullah sampai Rasulullah itu benar-benar puas. Dan Nabi itu tidak puas kecuali semua umatnya masuk surga. Ini kata Nabi nih. Jadi ketika surah Ad-Duha tadi ayat keempat turun, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Muhammad, Allah akan memberikan semuanya kepadamu sampai engkau puas. Setelah itu Nabi bersabda, wallahi, demi Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak akan pernah puas, saya tidak akan pernah rela, saya tidak akan bahagia, wa wahidun min ummati finnar, kalau masih ada satu saja di antara umatku yang masuk neraka. Bayangkan, Nabi sekalipun udah dijamin surganya, surga Firdaus, tapi ternyata beliau Rasulullah belum puas kalau masih ada satu saja di antara umatnya yang masih berada di dalam neraka. Alhamdulillah, ini yang kita tunggu-tunggu, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa beliau mustajab. Tentunya kita bisa doa-doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah melakukan adab-adab atau etika ketika berdoa. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang kedua, bahwa mengangkat tangan adalah perantara doa dikabulkan. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan mengangkat tangan. Bagaimana caranya? Cara mengangkat tangan, Bapak Ibu. Jadi secara umum Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3 cara kita mengangkat tangan ketika berdoa. Ada 3 setidaknya secara umum ya. Pertama, mengangkat kedua tangan. Nanti dilihat sendiri Bapak Ibu ya di buletin itu. Pertama, mengangkat kedua tangan setinggi pundak atau sejajar dengannya. Jadi dipraktikkan sendiri lah gitu ya. Jadi begini, sejajar dengan pundak. Kedua telapak tangan sedikit dirapatkan, tidak terlalu melebar gitu ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu boleh melebar, boleh rapat gitu ya. Ya fleksibel lah gitu. Tapi memang ada hadis, walaupun dhaif hadisnya, tangan itu rapat gitu.
bagian dalam telapak tangan dibentangkan ke langit dan punggung telapak tangan ke arah tanah. Jadi begini gitu ya, telapak tangan ke langit bagian dalam ya telapak tangannya, adapun bagian luar tangan atau punggungnya menghadap ke tanah dan posisinya sejajar dengan pundak gitu ya, pundak punggung gitu, pundak ini berarti atau menghadapkan kedua tangan ke arah wajah sedangkan punggung telapak tangan diarahkan ke kiblat. Bisa begini ya berarti. Oh, ini ibu kok mau lihat juga nih. Nanti dilihat hadisnya, setidaknya ada 2 ya, kami cantumkan di situ. Nanti dilihat di footnote yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Ibnu Abbas, jika engkau meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak tanganmu, jangan dengan punggung tanganmu. Kata Ibnu Abbas, idza sa'altumullah fas'alu bi butuni akuffikum wa la tas'alu bi dhuhuriha. Jadi itu tadi ya. Begini. Adapun yang menghadap wajah tadi, nanti dilihat di footnote yang keempat, disebutkan dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhah. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menempelkan kedua telapak tangannya, jadi rapat maksudnya ya, nempel, dan melihat pada kedua tangannya, dilihat tangannya gitu, dilihat, melihat pada kedua telapak tangannya itu. Jadi intinya mengangkat tangan sejajar dengan pundak, bisa mengarah ke langit, adapun bagian luarnya menghadap ke tanah, bisa juga bagian luar menghadap kiblat, adapun bagian dalamnya kita lihat gitu begini. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama mengangkat kedua tangan setinggi pundak atau sejajar dengan pundak. Boleh menghadap ke atas ke langit, atau boleh menghadap wajah kita, bagian dalam tangan kita itu. Jadi sederhananya itu menengadahkan tangan Bapak Ibu ya. Gini, kayak kita minta sesuatu ya ke orang gitu. Kayak mungkin kita mau wudu gitu. Makanya dalam hadis yang lain itu mud yadayka ila sama, mud itu satu gini, mud namanya, satu mud berdoa itu. Mud yadayka ila sama. Yang pertama, kemudian yang kedua mengangkat tangan kanan dan jari telunjuk ke atas, dalam arti mengacungkan telunjuk tangan kanannya ke langit ketika berdoa. Cara seperti ini salah satunya berlaku ketika khatib berdoa di atas mimbar. Kan biasa Bapak Ibu ya. Misalkan saya khutbah gitu kan. Misalkan contoh. Misalkan kan ketika khutbah itu udah mau berdoa, sekarang gini ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat misalkan, wal mu'minina wal mu'minat. Jadi khatib itu ketika berdoa di khutbah yang kedua itu ya, itu tidak perlu menengadahkan tangan, tapi mengangkat tangannya itu cukup tangan kanannya itu pun jari telunjuknya mengacung gitu, diacung. Walaupun memang ini masih sedikit ada perselisihan pendapat Bapak Ibu ya, walaupun memang kalau kita lihat pendapat jumhur ulama, khatib itu ketika khutbah yang kedua berdoa cukup dengan mengacungkan telunjuk, tidak perlu menengadahkan tangan. Itu juga berlaku kepada makmum. Walaupun lagi-lagi ini masih terjadi perbedaan pendapat Bapak Ibu ya. Kepada makmum pun tidak perlu dianjurkan untuk mengangkat tangan. Walaupun
tetap kita sampaikan pula ada sebagian ulama juga yang tetap memperbolehkan makmum itu mengangkat tangan ketika khatib berdoa. Gitu. Adapun secara khusus bagi khatib cukup dengan mengacungkan jari tangan kanannya ketika berdoa. Nanti dilihat Bapak Ibu rahimakumullah hadisnya di footnote yang kelima, di catatan kaki yang kelima itu Pak Takin udah praktekkan tuh. Jumat depan mau khutbah katanya. Terlihat ini. Gitu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat dan seterusnya itu. Nanti lihat di footnote catatan kaki yang kelima ada hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat namanya Umarah bin Ru'aibah bahwa beliau melihat seseorang bernama Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya ketika khutbah. Jadi ada khatib namanya Bishr bin Marwan khutbah di atas mimbar mengangkat tangan. Ditegur ternyata oleh Umarah bin Ru'aibah seraya berkata, ma yaqabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah memburukkan kedua tangan ini katanya, karena aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjadi khatib tidak menambah lebih dari seperti ini. Umarah lalu mengacungkan jari telunjuknya. Jadi ceritanya itu ada Umarah sahabat Nabi melihat ada orang khutbah yang kedua, ternyata orang ini kemudian berdoa mengangkat tangan. Setelah itu ditegur oleh sahabat Nabi ini, semoga Allah memurukkan kedua tangan yang seperti ini. Kenapa? Karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah tidak menambah apapun kecuali Nabi itu cukup dengan mengacungkan jari telunjuknya. Jadi itu Bapak Ibu cukup untuk khutbahnya. Itu yang kedua, mengangkat tangan kanan dan jari telunjuk menunjuk ke atas. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, mengangkat kedua tangan ke atas dengan sangat tinggi hingga terlihat warna ketiak. Jadi kelemungan kata orang Madura watak ini ya. Jadi berdoa itu mengangkat tangan tinggi sampai ketiaknya kelihatan gitu. Jadi begini jadinya itu, tahu beginilah sampai kelihatan. Cara seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah dilakukan ketika berdoa dalam keadaan sulit, misalnya terjadi paceklik atau terjadi kekeringan atau menolak bala Bapak Ibu ya. Nanti dilihat hadisnya di footnote yang berapa itu? Di footnote yang ke-6 dari Anas bin Malik, kata beliau, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika salat istisqa, ketika minta hujan, hingga terlihat ketiaknya yang putih. Kok bisa ya? Nabi itu ketiaknya kelihatan, mungkin jubahnya longgar gitu ya, atau gimana lah, nggak ngerti. Jadi tinggi gitu sampai ketiaknya kelihatan, kata Anas bin Malik gitu. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, ada riwayat juga dari Anas bin Malik tetap di footnote yang ke-6 Bapak Ibu ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta hujan, beliau mengarahkan punggung tangannya ke langit. Jadi kadang-kala Nabi itu telapak tangannya menghadap ke langit, kadang-kala punggungnya gitu ya. Jadi gini gitu ya, kayak vampir gitu ya. Jadi begini gitu. Ya atau begini juga boleh, atau begini gitu ya.
mengangkat. Jadi makanya mungkin pernah kita melihat ada orang berdoa ketika doa menolak musibah kan ya. Itu kan kadang begini ya. Kadang gitu. Dan memang ada riwayatnya Bapak Ibu ya. Tidak kami contohkan di sini, ada riwayat yang lain. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uha kadza bi batini kaffaihi wa dhahirihima. Saya pernah melihat Nabi itu berdoa, awalnya apa ya? Bagian dalam tangannya menghadap ke langit, tapi setelah itu bagian punggungnya yang menghadap ke langit. Jadi awalnya begini gitu Nabi, tinggi, setelah itu begini lagi. Artinya ketika doa yang kita panjatkan itu doa untuk menolak bencana, menolak musibah, menolak bala, maka Nabi itu ketika berdoa tinggi sampai kelihatan ketiaknya dan juga punggung tangannya itu menghadap ke langit, begini gitu, atau begini gitu, ulang-balik. Itu yang dilakukan Nabi ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, paceklik. Itu kan musibah Bapak Ibu ya. Nabi berdoa agar kekeringan tersebut segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan berkaitan dengan salah satu adab berdoa, mengangkat tangan. Selebihnya bisa dibaca sendiri. Semoga bermanfaat Bapak Ibu rahimakumullah dan dicatat amal ibadah berpada di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.